Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang demi menafkahi keluarganya. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal. Farah, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Ini siapa ini? Ayah! Maaf ayah, Kiki nggak sengaja. Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah. Ini ya, saya sudah bayar. Terima kasih, saya pamit pulang. Bagaimanapun, utang harus dibayar. Ayah, Farah, yuk kita makan. nanti Farah nyusul ayah makan ya. Gimana kamu sudah dapat pekerjaan? Udah ya, besok Farah udah mulai kerja. Oke, kalau begitu. Please, jangan error. Jangan error. Please. Beli laptop baru deh. Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ayah, Farah, ada dia. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK. Ayah, Farah. maafin Farah ya. Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Iklan layanan masyarakat dari Otoritas Jasa Keuangan OJK tadi menjadi visual pengantar kami di Bicara Langsung pada hari ini di Jumat 29 Oktober 2021. Saya Julius Efrain, pemirsa. Maraknya pinjol atau pinjaman online atau kita sebut dengan vintage lending ini memang masih terus begitu menjadi trending topik hingga saat ini. Kemudian kita lihat banyaknya korban yang diintimidasi, yang diteror, bahkan dipersekusi begitu akibat kemudian kegagalan dan kelalaian dalam melakukan transaksi atau mekanisme di pinjol atau di pinjaman online ini, pemirsa. Nah, kami mempunyai data bahwa hingga saat ini pada April 2020, Satgas menemukan 81 vintage lending ilegal dan total vintage lending ilegal yang telah ditangani Satgas sejak tahun 2018 sampai dengan 2 April 2020 ini sebanyak 486 entitas begitu. Satgas juga telah menghentikan 18 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat dengan modus iming-iming, pemberian imbal hasil yang sangat tinggi serta tidak wajar dan menduplikasi website perusahaan yang lain yang memiliki izin begitu. Nah, seperti apakah kemudian kasus dari pinjaman online atau vintage lending begitu, dan bagaimanakah kemudian kasus ini secara spesifik kita bahas di Sulawesi Tengah? Apakah kemudian sudah ada temuan-temuan kasus dari OJK terhadap kasus yang terjadi di provinsi ini, pemirsa? Dan bagaimanakah kemudian mekanisme pengawasan offsite ataupun juga onsite yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan? Kami akan membahasnya selama 1 jam kurang lebih bersama dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah hadir bersama saya di studio, yaitu Bapak Gamal Abdul Kahar. Pak Gamal, selamat malam Pak Gamal. Sehat? Ya, Baik, ini maraknya pinjol, ini memang terus diangkat begitu Pak, di berbagai media, termasuk pun juga media televisi. Tadi kita sudah saksikan visualnya begitu Pak ya, dan ini bisa dikatakan bahwa pinjol itu sebenarnya kelalaian ya Pak, artinya ketidakdisiplinan ataupun juga ketidaktahuan dari nasabah. Iya, jadi sebenarnya pinjol ini kan sebenarnya upaya ya dari pengembangan teknologi ya, salah satu sarana dalam rangka layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi. Sebenarnya maksudnya itu adalah salah satu alternatif yang bisa dipergunakan oleh masyarakat di dalam menambah pemodalan misalnya ya, membantu usahanya. Tetapi ya kita harus
sampaikan bahwa seharusnya yang diajukannya itu kepada perusahaan peer-to-peer lending ya, atau pinjol ya, yang legal. Yang legal, Pak. Ya legal. Jadi yang terdaftar ya dan berizin di OJK. Ya, tadi Pak Suri tadi sudah sampaikan ada berapa ya. Jadi ada 98 tadi, 106 ya. 106 Pak, 106 nah, itu sebenarnya kan yang, sudah menunjukkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dan memilihnya juga harus bisa melihat melalui website OJK, bisa diketahui perusahaan-perusahaan pinjol ini yang legal, yang berizin dan terdaftar di OJK. Artinya kalau ini berarti memang adalah perusahaan yang resmi yang diawasi oleh OJK. Baik, Pak Gamal, artinya kalau kita bicara platform resmi ada 106, ini data per Oktober 2021 begitu. 98 platform ini sudah berizin penuh dan 8 terdaftar masih review begitu Pak. Dan itu ketika ada aplikasi ataupun juga lembaga yang ingin mengajukan sebagai pinjaman online atau fintech lending itu memang memohonnya kepada OJK. Iya, betul. Dan OJK mengeluarkan, memvalidasi dan memverifikasi. Iya. Pak. Jadi OJK juga dalam rangka memproses itu tidak serta-merta begitu diajukan langsung disetujui. Butuh waktu prosesnya. Ya, karena harus harus diidentifikasi dulu siapa pemiliknya. Kemudian harus punya perusahaan yang resmi, berbadan hukum, pengurusnya ada, pemiliknya siapa. Dan yang paling penting para pengurus ini harus lulus fit and proper di OJK. Jadi sembarang. Kemudian tenaga-tenaga atau SDM yang mereka miliki itu harus bersertifikasi. Ini tidak sama dengan yang ilegal ya. Ini saya katakan yang legal ini agak berat sebenarnya proses izinnya itu karena melalui tahapan-tahapan dan mekanisme yang tidak mudah dilaluinya. Tapi Pak Gamal, kalau kita kembali tadi ke visual awal, artinya tadi kan sempat kecolongan begitu ya, salah satu nasabah tadi yang kita lihat begitu di iklan layanan masyarakat. Artinya itu bisa digambarkan bahwa masyarakat ini banyak yang tidak paham begitu Pak. Artinya punya informasi gitu, informationnya mungkin missing. Banyak masyarakat yang sebenarnya tidak paham seperti apa mereka harus mencari keabsahan dari platform-platform yang sudah dianggap sah. Iya, jadi karena ketidakpahaman inilah menyebabkan masyarakat kan maunya instan. Begitu ngajukan, kalau di bank mungkin merasa harus ada prosedur. Prosedurnya panjang begitu ya Pak ya? Ini cuma, iklannya begini tinggal langsung dapat. Tetapi hati-hati, ya sekali lagi kita sarankan atau kita himbau masyarakat yang membutuhkan pinjaman online. Menggunakanlah sarana perusahaan fintech ini yang legal, yang terdaftar di OJK. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Dan ini sebenarnya bisa diakses di laman website OJK sendiri. Iya, laman di website OJK sudah menggambarkan seluruh nama perusahaannya pun terdaftar. Ya, dan kita bisa lihat di layanan itu jumlahnya dan perusahaan apa saja. Gitu. Bahkan tadi memang saya mengulik begitu Pak, Instagram sosial media OJK pun juga itu secara terperinci memang mendata begitu Pak. Artinya platform namanya apa, kemudian jenisnya bisa syariah, bisa konvensional begitu Pak. Ya, jadi memang sudah sangat jelas untuk masyarakat begitu. Baik, Pak Gamal, OJK sendiri memang mengatur fintech lending Pak. Artinya ada payung hukum yang sebenarnya menjadi acuan. Jadi salah satu tugas OJK sebagai regulator di bidang industri keuangan ini pengawasannya tentu tanpa terkecuali juga termasuk pada perusahaan fintech ya. Jadi memang karena kita sebagai regulatornya ya tentunya kita mengeluarkan aturan seperti tadi itu ada POJK nomor 77 ya tahun 2016 ya itu di dalamnya itu sudah jelas kalau kita baca ya dari perizinan kemudian kelembagaan kemudian penyelenggaraan usahanya sampai dengan perlindungan konsumen itu sudah diatur dan bagaimana perusahaan fintech ini bisa menjaga kerahasiaan dari dan keamanan data penggunanya gitu. Jadi itu sampai hal-hal yang seperti detail itu diatur di dalam ketentuan OJK itu. Jadi POJK 77/2016 ini memang sudah mengatur secara detail dan secara terperinci. Dan itu memang dilakukan pengawasan ya Pak? Iya. Jadi tugas OJK kan di samping menerima laporan secara berkala ya, tiap bulan, juga melakukan pemeriksaan secara onsite ya. Jadi kalau memang pada waktu-waktu tertentu OJK masuk untuk melihat dan memeriksa perusahaan-perusahaan fintech ini. Dan jika menemukan hal yang menyimpang, dia akan bisa memberikan sanksi
administratif ya kepada penyelenggara fintech lending ini, dan sanksinya itu bisa berupa artinya yang diatur di POJK 77 ya tahun 2016 itu ditemukan pelanggaran privasi dan penagihan yang tidak beretika, OJK dapat meminta bantuan kepolisian untuk dilakukan proses pidana. Oke, Jadi artinya jelas kalau gitu. kita bicara pengawasan ada dua, Pak Ya. Gamal, onsite Onsite dan dan offsite offsite. begitu, Pak. Nanti bisa dielaborasi kembali dan juga ada sanksi administratif dan juga sanksi pidana dengan Ya. meminta bantuan kepolisian. Polisian. Namun OJK sendiri tidak memiliki kewenangan Ya, begitu, Pak, karena betul. harus berkoordinasi dengan Kementerian Polisi. Komunikasi dan Informatika. Kami akan bahas itu pemirsa, seperti apakah sanksi yang akan diberikan dan pengawasan onsite offsite ini. Tetap bersama kami di Bicara Langsung, segera kembali. Masih bersama dengan kami di Bicara Langsung dan kami masih membahas dan tentunya nanti secara detail begitu kami akan memberikan informasi kepada pemirsa bagaimana kemudian bahaya dan juga marak dari kasus pinjaman online atau fintech lending begitu. Tadi kita sudah saksikan di awal penayangan kami ada insert yang kemudian menggambarkan kelalaian dari nasabah sehingga kemudian harus membayar yang tidak semestinya begitu pemirsa. Masih bersama saya Kepala OJK Provinsi Sulawesi Gamal Abdul Kahar. Saya langsung ke Bapak. Bapak, artinya ada pengawasan onsite dan offsite. Ini apa yang membedakan, Pak? Ya, kalau onsite ini artinya dilakukan secara langsung ya. Jadi para pemeriksa atau pengawas dari OJK itu melakukan pemeriksaan ke kantor-kantor perusahaan pinjaman online tadi. Kalau yang sifatnya offsite ya berdasarkan laporan yang disampaikan. Jadi kalau setelah izin diberikan beroperasi, tentunya ada kewajiban dari perusahaan fintech itu untuk melaporkan aktivitasnya ke OJK. Gitu. Dan ketika ada perusahaan yang dinyatakan ilegal gitu Pak, atau fintech lending yang kemudian tidak patuh atau taat administratif, itu ada sanksi administratif, sanksi, Pak. Ini diberikan oleh OJK. Iya. Berupa apa biasanya begitu, Pak? Pencabutan usaha atau apa gitu? Jadi sanksinya itu bisa sanksi dari mulai yang administratif sampai dengan sanksi pencabutan usaha, izin usaha. Berarti ketika pencabutan usaha sudah melibatkan kepolisian, Pak? Iya, jadi artinya kalau sudah dia melanggar aturan yang sudah dikeluarkan OJK, maka OJK akan melakukan tindakan yang lebih tegas dengan mencabut izin dan usahanya itu. Dan tentunya ya urusan selanjutnya kalau ada kaitan dengan pihak-pihak lain, ya tentunya akan berurusan dengan pihak aparat keamanan gitu. Oke. Dalam hal ini kepolisian, kalau ada penyangkut masalah kewajiban ya yang ditimbulkan karena kelalaian sendiri terhadap konsumen karena ada kerugian di situ. OJK tidak punya kewenangan langsung, Pak. Ya kalau terkait dalam hal tindakan tadi yang itu hanya dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Jadi kalau OJK ini ya sifatnya memang dalam dalam aturan ini kita hanya melakukan pengawasan secara administratif aja. Kalau tindakan yang di luar dari seperti itu, misalnya menyangkut penyidikan dan seterusnya, itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Tapi OJK pun juga bekerja sama koordinasinya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bentuk kerjasamanya seperti apa, Pak? Ya, jadi kita tahu bahwa perusahaan peer-to-peer lending ini kan berbasis teknologi. Nah, kita tahu bahwa izin teknologi ini kan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini bukan ranahnya OJK. Nah, supaya ini bisa jalan tentu kita harus kerjasama ya, koordinasi antara OJK dan Kominfo ya. Ini terus kita lakukan sehingga kita berupaya bahwa perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending ini yang sudah eksis, yang sudah mendapatkan izin dan terdaftar di OJK benar-benar melakukan usahanya itu dengan yang benar gitu ya, artinya sesuai dengan ketentuan. Karena kalau tidak ya tentu ada kementerian lain yang akan lakukan. Jadi tidak mempergunakan atau mengabaikan ya atau memanfaatkan teknologi yang dimiliki karena izinnya kan dari Kementerian Komunikasi. Artinya di Kominfo itu memang sudah punya database, Pak. Iya. Database dari seluruh fintech lending yang dinyatakan berizin. Begitu. Iya. Oke. Pak Gamal, modus fintech lending itu kan kita tahu ada 3. Iya. Ya, Pak. Apa saja itu, Pak? Melalui WhatsApp, melalui apa saja gitu yang bisa kemudian mengecoh ataupun juga ya artinya ada bisa kelalaian begitu dari nasabah atau dari masyarakat? Iya, jadi kalau modus penawaran itu ya kita di OJK itu
melarang ya, melarang melalui WA atau SMS. Oke. Jadi yang berasal dari nomor yang tidak dikenal, yang mengklaim dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Nah, biasanya langsung transfer ke rekening korban. Jadi ini pinjol ilegal ya. Pinjol ilegal. Langsung melakukan transfer sejumlah uang ke rekening korban. Padahal korban tersebut tidak pernah meminjam dana yang ada pada pinjol ilegal. Niat baiknya ini ya, di balik tindakan ini agar pinjol dapat meneror ya, meneror korban dan menagih denda apabila melebihi jatuh tempo. Kemudian yang ketiga itu mereplikasi nama yang mirip dengan fintech legal. Jadi kalau kita buka misalnya di YouTube itu ya, kadang-kadang kita buka YouTube ada iklan begitu ya, penawaran. Ya, bahkan ada logo OJK terpasang di situ jadi ya. direplikasi. Iya, direplikasi. Ada kemiripan dari 106 tadi nama-nama itu, perusahaan itu dibuat replikasi yang mirip dengan nama-nama tersebut. Bisa karena spasinya ya, huruf besar dan huruf kecilnya seperti yang tertera pada fintech legal yang ini dalam rangka untuk mengelabui korban. Jadi memang harus hati-hati sebenarnya. Harus hati-hati. Iya. Karena saya biasa mengecek juga ya. Dan saya lihat kok ada aplikasi seperti ini dan memasang logo OJK dalam iklannya. Padahal perusahaan ini tidak terdaftar dan berizin dari OJK. Oke, dan memang kadang-kadang Pak Gamal kita mendapatkan SMS begitu ya, Iya. yang kemudian agak sedikit bisa mengecoh kita atau mempengaruhi kita begitu untuk melakukan transaksi pinjaman online. Nah, ketika kita mendapatkan SMS itu harusnya memang diabaikan saja, Pak. Diabaikan, kita hapus saja ya, atau diblokir nomornya, gitu nggak usah diakses atau nggak usah diklik gitu ya. Oke. Nah, supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan nanti karena pemanfaatan teknologi ini kan sekarang berkembang ya. Oke. Itu aja sarana kita untuk mengingatkan ke masyarakat. Nah, tapi ketika ini kan kita bicara modus nih Pak Gamal, ada 3 tadi melalui penawaran melalui WhatsApp yang memang sudah jelas penawarannya begitu atau SMS. Namun yang kedua langsung mentransfer ke rekening koran begitu Pak. Padahal korban sebenarnya tidak pernah melakukan pinjaman begitu. Nah, itu gimana gitu kemudian Pak? Berarti nomor rekening nasabah itu bisa didapatkan? Bisa diketahui ya. Iya. Jadi tadi ketika dia melakukan komunikasi melalui SMS atau WA yang ditawarkan, dia respon. Oke. Nah, jadi mungkin pada chatting itu ya, pada saat menulis chatnya itu si penawar tadi menyampaikan apakah bapak atau ibu memiliki nomor rekening supaya kami langsung bisa mentransfer. Jadi artinya setelah disebutkan nomor rekeningnya otomatis itu langsung masuk ke transferannya begitu Pak. Begitu. Dan akhirnya kemudian dampaknya ya bisa dilakukan teror, ya apalagi kemudian bisa dikenakan denda apabila jatuh tempo. Iya betul, persekusi segala macam lah. Persekusi. Upaya-upaya yang bisa mereka lakukan dan ini ya terus terang ini adalah kondisi yang sangat tidak menyenangkan dan tidak beretika. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah menindaklanjuti. Ya. Mudah-mudahan orang jadi perusahaan-perusahaan atau niat orang untuk melakukan hal ini bisa berkurang lah. Artinya kita harus kemudian juga melek teknologi begitu Pak Gamal, jangan mudah terpancing dan ketika ada WhatsApp atau SMS yang bunyinya begitu kita skip aja. Ya skip aja, atau nggak usah diklik atau blokir aja lah. Langsung diblokir nomornya Bapak karena ini memang sering sekali kita dapatkan begitu. Pak Gamal, Presiden pun juga sering menggaung-gaungkan akhir-akhirnya gitu ya Pak Joko Widodo, kemudian juga sering menyuarakan terkait permasalahan fintech lending atau pinjol ilegal begitu. Kita mendapat kabar ada 3 provinsi yang kemudian sudah dilakukan tracing dan tracking besar-besar di Jakarta, Jogja, dan juga kemudian Kalimantan Barat begitu Pak. Artinya dari tracking dan tracing di 3 provinsi, apakah ini bisa menjadi representatif dari seluruh daerah di Indonesia bahwa ini memang sudah kejahatan besar begitu Pak? Gimana Bapak melihat? Iya, jadi setelah pihak kepolisian, ya, jadi OJK berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Kementerian Komunikasi Informatika, itu dilakukan tracing dan tracking ya, mengenai aktivitas dari pinjol ilegal ini. Hasilnya terjadi pengungkapan kasus di 3 daerah tadi. 3 daerah tersebut. Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Nah, kegiatan penindakan ini akan terus berlanjut untuk memastikan pinjol ilegal ini diberantas karena sangat meresahkan masyarakat. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin di daerah lain juga ada, tapi mungkin sedang dilakukan penyidikan atau dilakukan tracing dan tracking tadi itu. Ya, kita berharap mudah-mudahan
tidak meluas di seluruh Oke. wilayah Indonesia ya. Tentunya Oke. biasanya berbasis pada kota-kota besar gitu ya. Dan kota besar yang atau provinsi besar yaitu di Jakarta, Jogja, dan juga kemudian Kalbar ini memang masih menjadi tracking dan tracing awal Iya, gitu Pak. iya. Nah saya lebih mengerucut gitu Pak Gamal, kalau Iya. kita bicara Sulteng sendiri, Pak Gamal sebagai Kepala OJK gitu Pak, artinya pun juga mengetahui daerah ini begitu. Sudah pernah ada temuan-temuan kasus pinjol Pak atau fintech lending? Iya, kalau kasus pengaduan ya yang masuk ke OJK itu biasanya pengaduan yang resmi. Artinya mungkin di perusahaan pinjol yang resmi. Ya. Dan itu kita bantu ya, kita coba berikan layanan, kemudian kita coba mengkomunikasikan. Tetapi kalau masyarakat yang korban dari pinjaman online ilegal, ini mungkin karena tidak melaporkan atau tidak mengetahui kemana mereka harus melaporkan, dan malu. Yang paling penting ini ada malu ya untuk menyampaikan pengaduannya ini gitu. Jadi sebenarnya kami menghimbau jika ada korban ya akibat dari pinjol ilegal ini, kami menyarankan untuk menyampaikan pengaduannya langsung ke kepolisian. Oke. Untuk dilakukan tindak lanjut. Bisa lewat OJK begitu pengaduannya Pak? Boleh, kita Boleh bantu. juga? Iya, kita Oke. akan memfasilitasi ke pihak kepolisian. Namun hilirnya akan ke kepolisian. Iya, kepolisian. Baik, Pak Gamal, sebelum kita break lagi, kembali saya tanyakan, artinya sampai hari ini belum ada kasus temuan di Sulteng atau di Iya, Palu? sampai hari ini ya, mudah-mudahan tidak ya. Kita Mudah-mudahan berharap ya, tidak, oke. Mudah-mudahan. Tapi kalau korban saya tidak bisa Baik. meyakinkan bahwa apakah ada, karena tadi saya katakan bahwa sampai saat ini belum ada yang Mengadu. mengadu sehubungan dengan penawaran dari pinjol ilegal ini. Baik. Baik, bagaimana kemudian masyarakat tidak perlu ragu dan tidak perlu malu begitu untuk mengadu baik ke OJK ataupun juga ke kepolisian. Pemirsa, kami akan membahas itu sehingga kemudian kegiatan atau aktivitas ini tidak meresahkan lebih luas lagi. Tetap bersama kami di Bicara Langsung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bicara Langsung dan masih bersama saya Gamal Abdul Kahar, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Kita masih membahas terkait pinjol ilegal atau fintech lending ilegal begitu yang kemudian semakin meresahkan warga. Ada 3 provinsi yang sudah melalui tracing dan tracking besar-besaran sehingga kemudian Presiden Joko Widodo angkat bicara, yaitu Kalbar, Jakarta dan juga Jogja. Namun di Sulteng ini diharapkan dan hingga saat ini memang belum ada temuan kasus berarti begitu. Namun kembali kami ingatkan kepada Anda pemirsa, jangan malu dan jangan ragu begitu, tetap waspada ketika punya aduan, silakan untuk bisa memberikan aduan ke hotline service yang ada di OJK ataupun juga langsung ke pihak kepolisian. Saya kembali ke Pak Gamal. Pak Gamal, artinya OJK terus membuka layanan pengaduan begitu Pak ya, ketika ada yang sudah menjadi korban atau sudah mungkin sampai diteror, diintimidasi, persekusi, OJK membuka layanan untuk aduan begitu Pak? Kita membuka layanan, kita bisa membantu ya, dan tentunya kita menjaga kerahasiaan. Rahasia dari rahasia dari itu pengaduan. diperiksa, Iya. dijamin begitu Pak? Dijamin. Kita tidak akan mempublish ya para masyarakat yang korban tadi. Tapi kita akan membantu, kita akan mengarahkan kepada pihak penyidik di kepolisian. Nah, karena pihak kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses itu lebih lanjut ya, proses Tapi hukumnya. alangkah lebih baik mengadunya ke OJK terlebih dahulu atau langsung saja ke kepolisian Pak? Ya sebenarnya bisa langsung Ke kepolisian ya. Kalau ini kan sudah ngarahnya kalau pinjol ilegal kan, artinya kan kalau sudah ilegal berarti bukan di bawah kewenangan dan pengawasan OJK. Tapi kalau legal ya tentu ke OJK. Tetapi kita tetap bisa membantu kalau misalnya masyarakat itu khawatir karena ragu-ragu ke kepolisian, ya lapor ke OJK, nanti kita akan membantu dia untuk menyampaikan pengaduannya ke pihak kepolisian. Oke. Nah, di samping itu kita kan juga memberikan layanan ya, di OJK itu bisa menyampaikan pengaduannya melalui hotline di OJK, bisa menghubungi melalui WA. Call centernya juga ada. Melalui WA di 08 1 157 157 157. Atau bisa melalui email ya, konsumen@ojk.go.id.
atau telepon kontak OJK 157. Nah, namun sekali lagi saya katakan apabila permasalahan yang diadukan melibatkan pinjol ilegal, maka OJK tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk menindaklanjutinya. Baik. Oleh karena itu kami menghimbau masyarakat yang dirugikan agar menyampaikan laporan pidana ini kepada kepolisian. Baik, pemirsa kami tegaskan kembali kepada Anda dan juga informasikan kembali kepada Anda jika ada yang ingin mengadu begitu ke hotline, service ataupun juga call center dari OJK bisa menghubungi 081 157 157 atau di layanan OJK 157 atau bisa melalui website konsumen@ojk.go.id. Itu merupakan layanan-layanan yang bisa Anda tuju begitu untuk Anda yang kemudian ragu ataupun juga malu untuk bisa datang langsung mungkin malu begitu Pak Gamal. Dan dijamin bahwa rahasia data Anda ini kemudian dipegang dan tidak akan diekspos begitu, tidak akan dipublish. Silakan kalau Anda yang kemudian sudah menjadi korban gitu. Namun kita berharap tidak ada kasus Tidak ada begitu kasus Pak. di Kita Sulteng. berharap di Sulteng ini masih aman dari kasus Iya. pinjol ilegal begitu. Pak Gamal, ini artinya kan aktivitas ini memang sudah semakin meresahkan gitu Iya, Pak ya. betul. Oke, OJK sudah melakukan tugas tanggung jawabnya Pak. Banyak call center online yang sudah dibuka. Polda juga siap begitu Pak. Kominfo juga siap begitu. Namun masyarakat dari sisi masyarakat di sini apa yang sebenarnya harusnya menjadi warning self-nya begitu Pak? Iya, jadi Selain tentunya mengabaikan iya, SMS tadi, iya, WhatsApp benar, tadi benar. gitu Jadi Pak. memang kita selalu mengharapkan bahwa kalau masyarakat ini ingin memperoleh pinjaman ya selain dari perbankan ataupun dari non perbankan itu bisa melakukan pinjaman kepada perusahaan fintech lending. Tetapi ada tips yang harus diingat bahwa Tips ini yang harus Ya. diingat gitu Pak. kalau ya. kita minjam ya, jadi seorang yang melakukan pinjaman untuk dalam rangka kebutuhan produktif ya, bukan konsumtif ya. Oke, Ya, oke. artinya. Maksimal 30% itu dari penghasilan. Itu yang penting. Kemudian kita baca kontrak perjanjiannya, Kontraknya. dipahami dulu kontrak perjanjian. Ini kan kemudian ketahui bunga dan dendanya sebelum melakukan peminjaman ya. Nah, dan yang paling penting juga lunasi cicilan tepat waktu. Kan pinjol ini tidak lama jangka waktunya, Oke. paling sekitar 3 bulan ya. Kemudian yang terakhir itu jangan lakukan gali lubang, Tutup lubang. Itu yang penting. Oke, jadi beberapa tips yang disampaikan oleh Pak Gamal, Kepala OJK, yang pertama pinjam sesuai kebutuhan produktif maksimal 30% 30% dari penghasilan, kemudian baca kontrak. Iya, baca Nah ini kontrak. yang paling penting begitu Iya, Pak ya, kadang-kadang kultur kita memang Iya. bacanya udah buka-buka Betul, tapi betul. tanpa memahami kontrak Memahami gitu Pak ya. kontraknya. Di kontrak itu memang detail diatur ya Pak? Iya, jadi kalau kita baca kontrak itu kan ada hak dan ada kewajiban. Oke. Baik itu dari pihak perusahaan fintech, ya ada haknya di situ. Ya, kemudian kita sebagai nasabah juga mempunyai kewajiban kita, ada hak kita. Jadi kita harus mengetahui dulu aturannya. Kewajiban kita ya menyelesaikan pinjaman ini tepat waktunya, gitu. Tentunya kita harus pahami ini yang agak sering diabaikan oleh konsumen ya atau pada masyarakat kita. Nah, padahal yang paling penting ya itu dulu yang harus dipahami tadi. Biasanya bunga yang ditawarkan itu berapa persen sih Pak? Ya, kalau di perusahaan fintech ini ya ada ditentukan yang paling tinggi 0,8%. 0,8% per bulan. Oke, Per hari, 0,8%, ya per bulannya gitu Pak? Enggak. Sorry, dari total pinjaman? Iya, per Oke, hari. Per hari? Iya, jadi coba bayangkan. 0,8% per Iya. hari Pak Itu Gamal. kalau dikali Iya. itu kan berat itu ya. Nah, kemarin kan kita ada baca ya di media itu bahwa Bapak Presiden meminta supaya perusahaan fintech legal ya, legal tentunya yang dimaksud itu menurunkan tingkat suku bunganya. Oke, Begitu. ini sudah disuarakan sampai ke Presiden langsung Iya, Pak? sudah. Dan kemudian hasilnya Iya. ada penurunan suku bunga? Iya, itu melalui OJK ya. Jadi kita juga di OJK ya, terutama sudah disampaikan di beberapa media dalam pertemuan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso, ya untuk meminta kepada perusahaan fintech ini bisa menurunkan tingkat suku bunganya supaya gairah dari pertumbuhan fintech ini yang sendiri bisa lebih optimal. Karena ini kan sebenarnya salah satu alternatif dalam rangka memudahkan untuk perusahaan-perusahaan terutama UMKM ya yang kita harapkan ini bisa memanfaatkan kesempatan ini. Pak Gamal, artinya ketika kita bicara pinjol atau fintech lending ilegal, ini sebenarnya dari sisi pertumbuhan ini bisa optimal Pak?
Artinya sah-sah saja begitu ya Pak ya untuk UMKM melakukan pinjol begitu Pak. Yang ilegal. Yang legal. Ya legal atau ilegal? Yang ilegal gimana? Yang legal gimana gitu Pak? Kalau yang legal sebenarnya ya salah satu tadi saya bilang Iya. alternatif akses permodalan ya. Akses permodalan. Ya, bagi UMKM dalam rangka meminta bantuan dana. Tetapi kalau dari sisi perusahaan fintech ilegal ya kita singkat aja lah pinjol ilegal. Pinjol ilegal. Ini sangat meresahkan karena dia akan memanfaatkan korban lagi gitu kan. Nah, dengan cara-cara tadi itu ya melakukan intimidasi, teror, bayangkan saja kalau Sampai persekusi. persekusi, bayangkan kalau kita punya kontak yang ada di handphone kita itu di-share kemana-mana dari seluruh teman-teman, keluarga kita, seperti di iklan-iklan Iya. yang kita sudah, itu adalah fakta. Dan ini sebenarnya. sudah menimpa beberapa selebritis Iya, juga Pak. iya. Kita Jadi lihat di ini tayangan sangat TV. meresahkan dan makanya dengan kerjasama kita juga ada namanya Satgas Waspada Investasi SWI. ya SWI ya itu sudah melakukan tindak lanjut terhadap ini dengan bekerja sama pihak kepolisian dan jumlahnya kan sudah 3.000-an yang sudah ditutup itu. 3.000. Iya 3.000 Entitas, Pak? Entitas perusahaan Yang sudah fintech, ditutup? Iya, yang sudah ditutup. Oke. Tetapi tadi karena kewenangan ini bukan berada dalam arti ini karena kaitan dengan aplikasi ya Oke. teknologi Kominfo tetap ya. kita sudah nutup itu sejak 2018 sampai dengan Agustus 2021 Satgas Waspada Investasi itu ini sudah menutup fintech ilegal 3.516. Oke, jadi saya perbarui data saya. Tadi di awal saya mengatakan Iya. sampai April 2020 itu 2.486 entitas. Hingga Agustus harusnya sudah berapa Pak Gamal? 3.516 entitas 3.516 fintech ilegal yang fintech telah ilegal. diblokir oleh Oke. Satgas Waspada Investasi Oke. atau SWI. Baik. SWI itu semuanya dari OJK Pak? Atau gabungan dari Gabungan. beberapa leading sektor? Jadi ini adalah satu ya kita sebut sebagai satu bentuk koordinasi ya. Jadi di dalamnya itu ada OJK. Kita sebut Satgas mungkin Iya gitu Satgas juga, Pak, karena ya? namanya Satgas ya. Jadi ada OJK, ada Bank Indonesia, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Kominfo, kemudian ada Kementerian Agama, kemudian ada juga Kemenak masuk Pak, masuk. Oke. Ya kemudian ada juga Kementerian Koperasi dan UMKM, ya. Nah, kalau saya contohkan di ini ya, di Sulteng ya, kita kan sudah terbentuk juga Satgasnya ada Satgas, sendiri. ya SWI. Jadi ini Satgas ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia. Nah khusus di Sulteng itu kita sudah bentuk ada dari ya tadi saya katakan selain OJK ada Bank Indonesia, kemudian ada Polda Sulteng ya, Oke. ada Kemenak, Kejaksaan, Koperasi, ya. UMKM masuk. Ya, kemudian dinas UMKM, dinas perindustrian, ada perdagangan, kemudian apa lagi ya? Kita ada 10 ya. 10 Iya, leading iya, sektor iya. yang masuk dalam masuk SWI. dalam ya, SWI ini. Gitu. Jadi ini kita secara koordinasi ya, setiap saat kita juga berkoordinasi dengan teman-teman dan kita sampaikan bahwa kita ada Satgas di Oke. sini. Jadi ada Satgas SWI disebut begitu Iya. atau Satgas Waspada Investasi, Investasi. ada 10 leading sektor Iya. atau 10 stakeholder begitu yang saling berkoordinasi satu sama lainnya pemirsa. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan ketika kita sudah melakukan pinjaman online yang legal begitu, namun ada kemacetan untuk pengembalian ataupun juga pinjamannya macet di fintech lending atau pinjol. Apa yang kemudian akan menjadi solusinya pemirsa? Kami akan bahas, tetap bersama kami di Bicara Langsung. Ada beberapa tips yang sudah disampaikan oleh Pak Gamal, Kepala OJK, Sulteng begitu untuk kemudian ketika melakukan peminjaman online atau pinjam online atau fintech lending, pinjam sesuai kebutuhan produktif maksimal 30% dari penghasilan, baca kontrak dengan hati-hati ya karena ini sangat penting sekali untuk Anda pahami. Kemudian bunga dan dendanya ini pun juga harus dipastikan begitu walaupun memang suku bunga ini masih sangat tinggi 0,8% setiap harinya dan mungkin akan ada penurunan suku bunga tapi belum sampai hari ini belum ada penurunan
Pak ya? Iya, Oke. kita sementara melakukan pengkajian ya. Pengkajian Jadi dengan seluruh kajian platform, Iya, Pak. dengan seluruh platform ini. Jadi setiap ada ini kan koordinasi dengan OJK dengan pihak perusahaan ini atau platform tadi dilakukan koordinasi. Rencana diturunkan sampai berapa, Pak? Rencana. Ini kan masih tahapan Iya, validasi gitu artinya ya, Pak, ini tentunya juga dipertimbangkan ya sesuai dengan suku bunga yang ada di perbankan ya, di sektor jasa keuangan. Kalau itu kan hitungannya per tahun ya atau per bulan. Nah tentunya kalau dibawa per hari itu kira-kira ekivalennya berapa Ekuivalennya gitu kan berapa? ya. Jadi ya kita berusaha berusaha ya dalam hal ini ya agar perusahaan fintech ini bisa fintech lending ini bisa memberikan tingkat suku bunga yang terjangkau oleh Oke, masyarakat. yang terjangkau. Iya, karena mereka sebenarnya tidak besar mintanya ya. Biasa kebutuhan ini kebutuhan yang tidak terlalu besar. Baik, baik. Jadi kita berharap mudah-mudahan salah satu alternatif dari masyarakat selain perbankan atau industri keuangan non bank lainnya yang bisa menjadi akses dari konsumen atau perusahaan-perusahaan mikro UMKM semuanya gitu bisa memanfaatkan ini. Oke, Pak Gamal, dari 106 platform begitu Pak, ini memang Bapak melihat nominal yang paling besar untuk bisa dilakukan peminjaman itu di batas jumlah berapa, Pak? Pada umumnya sebenarnya ya di peminjaman fintech lending ini tidak terlampau besar. Artinya tidak sampai ratusan juta. Iya. Mungkin ada tapi tidak. Tidak Tentunya kan dilakukan asesmen juga oleh perusahaan Assessment-nya fintech ada. terhadap Oke. konsumen yang ingin mengajukan untuk dilihat kemampuan membayarnya berapa, kemudian tentunya juga mereka menggunakan data ya yang perlu diverifikasi melalui Data data calon slik. nasabahnya Iya. gitu Pak ya? Jadi tidak semua juga orang mengajukan itu bisa saja diberikan. Oke. Jadi perusahaan fintech yang legal ini juga memberlakukan sistem identifikasi persis yang ada juga di perbankan atau di industri keuangan non bank lainnya. Ya menggunakan data slik ya sistem Data slik. layanan informasi Oke. kita. Atau kita kenal dengan BI checking gitu. Iya, iya. Jadi kalau ada dia tidak akan memberikan gitu. Itu juga. Jadi sebenarnya kita sebagai calon nasabah ketika ingin melakukan pinjol itu sebenarnya data kita udah lengkap akurat. Iya, iya. Dan ini tidak sembarang gitu Pak Tidak untuk sembarang juga ya diberikan diberikan, nominalnya iya. begitu. Pak Gamal, ketika misalnya saya nih melakukan pinjol dan kemudian macet Pak untuk pembayarannya, adakah hal-hal yang kemudian menjadi punishment untuk saya sendiri sebagai nasabah pinjol? Ya, jadi ini kan dilakukan klarifikasi dengan penyelenggara fintech lending mengenai alasan keterlambatan pembayarannya dan komitmennya bagaimana atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada perusahaan fintech lending. Nah, mekanisme tersebut itu dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati pada awal pemberian pinjaman. Jadi juga ada sarana komunikasi sebenarnya. Jadi tidak berhenti pada ketika kita mengalami kesulitan pembayaran diakibatkan bukan karena kelalaian yang disengaja, tetapi mungkin karena kondisi keuangan kita akibat usaha yang sedikit terhambat, itu maka perusahaan fintech juga memberikan akses, bisa memberikan solusi gitu ya. Jadi ini yang kita bicara dalam konteks yang legal ya, Konteks yang bukan legal, saya ya. bicara dengan konteks yang legal ilegal begitu ya, Pak. gitu. Oke, jadi nanti OJK pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan juga begitu Pak ya, Iya. ketika ada macet pengalian dananya begitu Iya, Pak kepada jadi nasabah. Oke, Pak Gamal, ketika kemudian ini kan banyak replikasi nih Pak, Iya. bahkan lambang OJK sendiri saja sebenarnya bisa direplikasi Iya, iya, begitu. gampang sekarang. Iya, gampang gitu. Iya. Dan kemudian masyarakat kadang-kadang melihat 106 itu kan harus satu persatu tuh Pak ya, dan itu pun juga bisa direplikasi juga Iya, tuh dari betul. 106 platform begitu Pak. Sederhananya seperti apa? Kemudian kita bisa mengetahui asli ini OJK lambang aslinya apa enggak, dan juga lambang dari platform itu asli apa enggak, itu gimana sih sebenarnya sederhananya sih Pak? Iya, kalau sekarang ini kan teknologi menjadi sarana yang paling penting ya di dalam kehidupan kita ya. Teknologi informasi sangat diandalkan saat ini. Sangat dinamis juga. Iya, begitu. sangat dinamis juga. Iya, Nah, kalau kita ingin memastikan bahwa apakah karena iklan yang ditawarkan tadi ini di aplikasi itu memasang logo OJK ya, terus kita tiba-tiba merasa ini sudah ada logo OJK-nya. Oke. Jadi baru kita saya yakin ini. Saya minta ya, saya himbau kepada masyarakat untuk tidak percaya dulu. Ya. Jadi sebaiknya apa? Kita masuk ke websitenya OJK. Kita lihat itu. Ada beberapa
perusahaan yang tadi yang 106 itu 106 bisa tadi. dilihat Jadi nama-namanya. kita harus step by step, Iya, one by one gitu, gitu Pak ya, Kamal. step by Gamal. step kita lihat Iya. apakah nama ini benar terdaftar atau tidak gitu. Jadi kalau ada yang mirip-mirip ya sudah laporin aja gitu. Laporin aja. Oke, ada dua metode gitu Pak. Platform ada konvensional dan syariah begitu Pak. Ini bedanya apa Pak Gamal? Ya sebenarnya kalau perlakuannya sama saja di perbankan nih ya. Dulu kita ada perbankan yang melalui sistem konvensional Oke. dan ada yang melalui syariah. Sebenarnya sama saja ya. Sama saja. Jadi cuma mungkin metodenya yang berbeda sedikit. Kalau di konvensional karena kita menghitungnya dengan bunga, kalau di syariah kita dengan bagi hasilnya. Nah demikian juga yang ada di yang ada di perusahaan fintech lending ini. Jadi ada berbagai sarana yang bisa dipilih oleh masyarakat ya. Ya mau melalui syariah atau melalui konvensional ya terserah. Oke. Menurut apa yang terbaik bagi masyarakat sendiri untuk Tapi menggunakan. pada dasarnya metode konvensional dan syariah ini tetap sama begitu Pak Sama ya. Karena perlakuannya. semua aturan kan Iya. diatur oleh OJK. POJK gitu ya. tadi. Iya, iya. Baik. Pak Gamal, kasus ini marak begitu Pak ya, hari-hari ini kemudian juga sampai kemudian pemerintah pun juga angkat bicara, termasuk Presiden pun juga sudah angkat bicara dan mengultimatum untuk bagaimana ini bisa ditindaklanjut kepada fintech lending ilegal begitu Pak. SWI pun juga sudah dibentuk Iya. Pak Gamal. Artinya apakah dengan koordinasi yang sangat jelas dan terarah, tracking juga sudah dilakukan, ada 3 daerah yang sudah menjadi percontohan, ini bisa diberantas Pak Iya. kasus ini. Pak Gamal melihat OJK dan sektor lainnya pun juga akan dengan segera begitu Pak untuk memberantas kasus ini yang hari-hari ini begitu Iya, iya. masif. Iya, yang paling penting sebenarnya ya kita harapkan ada laporan dari masyarakat. Masyarakat tadi. Ya, Jangan karena malu gitu. Jangan malu. Jadi yang pertama dulu ya kalau masyarakat mengetahui ya ada penawaran, ada yang ditawarkan seperti tadi itu, ya tidak usah lihat kontaknya aja dan laporkan. Kalau penawaran-penawaran tadi ini ya sebaiknya jangan saya tadi sampaikan jangan direspon ya atau jangan diklik tadi ya. Karena dengan begitu tanpa kita sadari dengan teknologi yang mereka gunakan Iya. itu bisa mengetahui secara tidak langsung kontak-kontak kita. Dan makanya sarananya bisa dengan SMS, kemudian dengan WA. Ini yang paling dominan saat ini. Mungkin kalau SMS kurang sekarang ya. Iya, Tetapi lebih kalau banyak WA, lewat WhatsApp begitu, iya Pak, ya. WhatsApp ini kan hampir 99% orang betul. menggunakan. Jadi pasti direspon. Apalagi kalau perusahaan itu di dalam di dalam kontaknya itu menyebutkan perusahaan, kemudian ada logo-logo OJK-nya lagi. Wah, ini memberikan keyakinan Iya. kepada kita atau kepada masyarakat ini, oh ini pasti benar. Baik, perusahaan baik. itu. Pak Gamal artinya masyarakat harus cerdas juga. Cerdas, iya. Ya OJK ini sudah berperan penting melaksanakan Iya. tanggung jawab. Masyarakat pun juga harus tetap berkoordinasi yang baik. Jangan Iya. malu dan Jangan malu. jangan takut begitu Iya, untuk iya, melapor. betul. Saya Melapor. punya satu quotes terakhir Pak, menerima Iya. SMS penawaran pinjol pasti ilegal itu, awas pencurian data, jangan asal klik tautannya begitu Iya, ya. betul. Baik, baik. Iya. Pak Gamal terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah memberikan pencerahan informasi kepada kami tentang awas dari pinjol ilegal atau fintech lending ilegal begitu, dan bagaimana kita sebagai masyarakat pun juga bisa smart, bisa lebih waspada lagi, bekerja sama dengan berbagai sektor termasuk OJK dalam hal ini. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa dan kita bergabung bersama TVRI Nasional. Terima kasih.